Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Dan ayat yang menjadi ayat masnya adalah 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sebuah rapat kepanitiaan perayaan gerejawi, pernah ada beberapa peserta rapat yang mengusulkan agar mencari seorang pendeta yang membawakan firman adalah pendeta yang bisa melucu. Namun ada beberapa peserta rapat juga yang menolak usulan tersebut, lalu mengatakan, untuk apa kita mencari pendeta yang lucu? Apakah firman Tuhan itu lelucon? Kalau kita ingin mencari yang lucu, undang saja para pelawak, dijamin pasti lucu. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali alih-alih untuk dipahami firman Tuhan sebagai media belajar, yang dikatakan firman Tuhan itu untuk menyatakan teguran, untuk membawa hidup kepada pertobatan. Fungsi firman Tuhan seringkali digeser orang, fungsinya menjadi media penghiburan. Khotbah yang lucu pun seringkali lebih disukai daripada khotbah yang menyatakan kebenaran firman. Kabar baik yang menjadi inti pengajaran Allah seringkali dijadikan alasan supaya isi firman Tuhan senantiasa berisi penghiburan, berisi pengharapan, berisi mujizat-mujizat, berisi janji-janji berkat, berisi janji-janji damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, memahami firman Tuhan sebagai penghibur dan memberikan kekuatan bukan pemahaman yang salah, tetapi bukan berarti firman Tuhan harus berisi lelucon. Sisipan lelucon, peristiwa-peristiwa lucu itu bisa saja dipakai. Tetapi khotbah yang berisi penghiburan yang sejati bukanlah pertunjukan lelucon yang mengesampingkan makna pesan utama tentang kehendak Allah demi kepuasan pendengarnya. Firman Tuhan dipakai Allah sebagai pembimbing untuk mengarahkan kita kepada pengajaran yang benar, untuk menuntun kita mampu menghardik kesesatan, keberdosaan, untuk mengoreksi moral kita yang keliru, dan untuk menolong kita supaya kita dapat hidup di dalam kesalehan, ketaatan kepada Allah. Pengajaran dan pendidikan firman Tuhan inilah yang menjadi penghiburan dan kekuatan sejati yang harusnya diperhatikan oleh orang percaya sebagai bekal kita menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan zaman ini. Bukankah pengharapan akan kehidupan kekal merupakan penghiburan bagi kita yang tiada tandingnya dan memberikan kekuatan kepada kita? Oleh sebab itu firman Tuhan sebagai karya keselamatan Allah bagi manusia adalah sesuatu hal yang serius, yang memberikan kekuatan, penghiburan, yang memberikan tuntunan kepada setiap orang yang percaya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah mengajarkan kembali kepada kami bahwa firman Tuhan berguna dan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.